Hai, selamat datang kembali di Selimut Hangat. Saya Lucky dan di konten kali ini akan membahas alur cerita sebuah film yang unik. Dirilis pada tahun 2006, film ini mengisahkan tentang Grenouille yang lahir di Paris pada abad ke-18, tepatnya di sebuah pasar yang kotor dan penuh bau busuk. Sejak kecil ia sudah menunjukkan keistimewaannya yang luar biasa dalam hal penciuman. Grenouille tidak hanya memiliki indera penciuman yang sangat tajam, tetapi juga mampu mengingat dan mengenali bau-bau dengan sangat detail, bahkan lebih dari orang lain. Sebelum kita lanjut, saya akan mengingatkan kalau konten ini adalah full spoiler. Silahkan menikmati konten dengan santai dan ini dia, Selimut Hangat. Film ini dimulai dengan sebuah ketegangan yang tak terelakkan. Seorang pemuda bernama Grenouille yang terpenjara menunggu hukuman berat, yaitu kehilangan nyawanya, yang akan segera dijalani dalam 2 hari. Warga kota yang telah mendengar bahwa Grenouille akan disiksa bersorak riang. Mereka sangat mendambakan pembalasan atas tindakan kejam yang telah dia lakukan oleh pemuda ini. Namun sebelum eksekusi dilaksanakan, cerita pun berbalik mundur, membawa kita kembali ke masa lalu untuk mengungkap kisah hidup yang penuh misteri dan ketidakpastian. Grenouille lahir di sebuah pasar kumuh di Paris, di bawah meja jualan ibunya yang seorang penjual ikan. Dengan kelahiran yang tak diinginkan, ibunya hanya melanjutkan pekerjaannya tanpa memperdulikan bayinya yang baru lahir, bahkan berharap anak itu takkan bertahan hidup. Namun di luar dugaan, bayi itu bertahan hidup dan sejak itu ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menghirup segala aroma yang ada di sekitarnya. Mungkin inilah titik awal dari kekuatan aneh yang ia miliki, kemampuan mencium bau-bau yang tak terbayangkan oleh orang lain. Saat Grenouille menangis, seorang pembeli yang mendengar melaporkan kejadian tersebut yang berujung pada penangkapan dan hukuman mati sang ibu. Pada malam yang sama, bayi itu diserahkan ke panti asuhan. Di sana ia dianggap aneh oleh anak-anak lainnya. Namun, seorang pengasuh yang peka terhadap potensi unik pada diri Grenouille memutuskan untuk menolongnya, menyadari bahwa pemuda ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi panti asuhan yang penuh sesak itu. Waktu pun berlalu dan pada usia 5 tahun, meski tak bisa berbicara, Grenouille sudah menunjukkan kecanggihan penciumannya yang luar biasa. Ia mampu mengenali bau-bau yang belum pernah ia ketahui, bahkan dari kejauhan. Kekuatan ini membawanya untuk menghindari bahaya, seperti saat ia menghindari buah yang dilemparkan kepadanya setelah mencium aroma buah tersebut. Namun tak ada yang tahu bahwa kemampuannya ini akan membawa ke dalam perjalanan hidup yang gelap dan penuh ambisi. Ketika berusia 13 tahun, Grenouille dijual ke pabrik kulit oleh pengasuhnya, yang akhirnya menjadi korban perampokan dan nyawanya menghilang. Meski bekerja dalam kondisi yang keras dan penuh tekanan, Grenouille tetap bertahan. Namun dalam hatinya ia merasa ada yang lebih besar yang harus ia capai. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti, akhirnya sang bos mengajak pergi ke kota untuk mengirim barang hasil produksi. Di kota, Grenouille terpesona oleh dunia baru yang terbuka di depannya. Saat bosnya sibuk bernegosiasi dengan pembeli, Grenouille mengendus aroma-aroma baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan di toko parfum, ia menyadari bahwa keharuman yang memikat itu tercipta dari campuran aroma-aroma lain yang saling berpadu. Dari situlah Grenouille pertama kali mengetahui tentang parfum Dewi Cinta yang tak hanya membuat terpesona tetapi juga mengarahkannya pada sebuah obsesi yang lebih besar. Suatu hari, Grenouille yang tengah berjalan-jalan tanpa tujuan tiba-tiba terpesona oleh aroma wangi yang luar biasa dari seorang wanita penjual buah. Aroma itu begitu kuat dan memikat sehingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Wanita berambut merah itu tampaknya tidak menyadari bahwa Grenouille dengan keahlian penciumannya yang luar biasa, meskipun ia sempat kehilangan jejak beberapa kali. Setelah berhasil mendekati, Grenouille pun mengendus punggung wanita itu yang langsung membuatnya terkejut dan sangat kebingungan. Karena Grenouille tidak terbiasa berbicara, wanita itu mengira ia ingin membeli buah dan sedikit merasa takut. Namun Grenouille tidak berhenti di situ, tak ingin kehilangan aroma yang begitu mempesona. Meskipun aroma wanita itu sempat tertutup oleh bau kembang api, Grenouille tidak menyerah. Ia terus mengendus udara hingga akhirnya bisa mendeteksi aroma tersebut lagi. Setelah mengendap di belakangnya, Grenouille kembali mengendus punggung wanita itu, membuatnya semakin panik. Ketika wanita itu berteriak ketakutan, Grenouille cepat menutup mulutnya dan menariknya ke sudut jalan.
menghindari kerumunan orang yang telah lewat. Karena tidak pernah bersekolah, Grenouille tidak tahu bahwa manusia bisa mati jika kekurangan oksigen. Setelah keadaan mulai tenang, ia membuka pakaian wanita itu dan mulai menghirup aromanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Merasakan kebahagiaan yang luar biasa, namun tak lama kemudian, ia merasakan aroma itu mulai memudar, dan Grenouille merasa kecewa karena mengira wangi tersebut bisa terus ia cium. Setelah kembali ke pabrik kulit, Grenouille dihukum oleh bosnya karena berkeliaran tanpa izin. Namun malam itu, perasaan penasaran yang kuat menghinggapinya. Ia teringat akan aroma wanita tersebut yang kini telah hilang. Dirinya tidak bisa tidur, terus berpikir tentang bagaimana aroma itu bisa menghilang begitu saja. Sementara itu di pusat kota, seorang pengusaha parfum bernama Baldini sedang menghadapi kebangkrutan. Setelah penjualannya merosot akibat adanya pesaing yang mengeluarkan parfum Dewi Cinta yang sangat populer. Untuk mengembalikan kejayaan tokonya, Baldini diam-diam membeli parfum dari seorang pesaingnya untuk mempelajari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Namun, meskipun ia sudah beberapa kali menghirup parfum tersebut, indera penciumannya yang mulai menurun membuatnya kesulitan menemukan komposisi yang tepat. Tanpa diduga malam itu, Grenouille datang ke toko Baldini untuk mengantarkan kulit pesanannya. Ia diarahkan untuk menaruh di gudang yang berisi bahan-bahan parfum. Di dalam gudang itulah saat Grenouille mencium aroma parfum Dewi Cinta yang masih menempel di tubuh Baldini, ia langsung mengenali komposisi parfum tersebut dan dengan percaya diri mengaku bahwa dirinya memiliki penciuman terbaik di kota ini. Baldini yang merasa gengsi awalnya meremehkan, namun akhirnya ia mengakui bahwa ia sedang bereksperimen dengan parfum pesaingnya dan meminta Grenouille untuk membuktikan kemampuannya. Dengan percaya diri, Grenouille mulai mencampurkan bahan-bahan tanpa menggunakan teknik formal. Baldini yang mengira pemuda itu hanya berpura-pura gila, tercengang ketika ia mencium hasil campuran tersebut. Parfum yang dihasilkan ternyata sama persis dengan parfum Dewi Cinta. Baldini terkejut, namun Grenouille menyatakan bahwa parfum tersebut masih kurang sempurna. Dengan penuh ketekunan, ia menambahkan bahan-bahan lain, semakin memperlihatkan potensi dan obsesinya yang tak terbendung terhadap seni menciptakan aroma yang sempurna. Setelah berhasil mencampurkan bahan-bahan dengan tekniknya sendiri, Grenouille tercengang dengan hasilnya. Begitu mencium aroma yang dihasilkan, ia merasa seolah berada di sebuah tempat yang penuh keajaiban. Sebuah dunia yang hanya bisa dijangkau oleh orang dengan indera penciuman sepertinya. Baldini yang merasa terancam oleh bakat luar biasa yang dimiliki Grenouille memilih untuk mengusirnya dari toko. Meskipun Grenouille memohon dengan sangat untuk tetap bekerja, Baldini memberikan uang yang cukup besar kepada Grenouille dan mengizinkannya untuk bergabung sebagai karyawan di toko parfum miliknya. Dengan keahlian yang luar biasa yang dimiliki Grenouille, toko Baldini pun mulai dipenuhi oleh pembeli yang terpesona. Selain mendapatkan gaji yang layak, Grenouille juga mempelajari seni pembuatan parfum dengan teknik yang tepat dari Baldini, yang sudah berpengalaman sebagai ahli parfum. Grenouille akhirnya mengetahui bahwa parfum yang sempurna terdiri dari 12 aroma. Meskipun ada legenda yang mengatakan bahwa aroma ke-13 adalah rahasia untuk menyempurnakan wewangian tersebut. Hal itu mengingatkan Grenouille pada tujuannya yang sesungguhnya, menciptakan parfum yang bisa menyimpan dan mengabadikan aroma yang dia inginkan, agar bisa dirasakan kapan saja. Pada keesokan harinya, Baldini mengajarkan Grenouille cara mengekstrak aroma dari bunga mawar, menggunakan teknik penyulingan hingga menghasilkan minyak beraroma. Grenouille mulai bereksperimen dengan objek-objek yang aromanya belum pernah ia kenali, dari rantai besi hingga tapal kuda, untuk diekstrak menjadi minyak parfum. Pagi harinya, Baldini terbangun mendengar teriakan Grenouille yang ternyata tidak tidur semalaman karena terus-menerus bereksperimen. Baldini pun sadar bahwa Grenouille benar-benar menguasai seni ekstraksi aroma ini. Namun, ketika Baldini melihat Grenouille sedang mencoba mengekstrak aroma dari seekor kucing, ia marah besar. Ia memperingatkan Grenouille bahwa makhluk hidup tidak bisa dijadikan objek ekstraksi, dan itu membuat Grenouille merasa sangat tertekan hingga pingsan. Menyadari potensi besar yang dimiliki Grenouille, Baldini akhirnya menyewa dokter untuk merawatnya. Grenouille pun bertanya pada Baldini tentang teknik lain untuk mengekstrak aroma selain dengan penyulingan. Baldini kemudian memberitahu tentang teknik ekstraksi lemak yang memanfaatkan lemak hewani untuk menyerap aroma yang diinginkan.
Minyak yang dihasilkan dari lemak tersebut kemudian bisa dipisahkan dengan alkohol dan dipanaskan untuk menghasilkan minyak beraroma yang sangat kuat. Dengan pengetahuan baru tersebut, kondisi fisik dan mental Grenouille mulai membaik. Karena teknik ekstraksi lemak hanya bisa dipelajari di kota Grasse, Grenouille pun memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah berdiskusi dan bertukar berbagai formula parfum baru, Baldini akhirnya memberi izin kepada Grenouille dan memberikannya surat jalan untuk memasuki kota Grasse. Tak lama setelah itu, Baldini meninggal dunia akibat rumahnya runtuh, yang menunjukkan bahwa takdir Grenouille memang tak bisa dipisahkan dari dunia parfum. Dalam perjalanannya menuju kota Grasse, Grenouille melewati padang rumput yang sangat luas, merasakan udara segar yang membuatnya seolah sedang berlibur. Pada malam hari, ia memilih untuk bermalam di sebuah gua, menikmati ketenangan tanpa adanya bau menyengat di sekitar. Tanpa disadari, ia tinggal di gua tersebut selama beberapa bulan, hingga suatu malam ia terbangun dari mimpi tentang wanita berambut merah yang pernah mengesankan dirinya. Mimpi itu membangkitkan kembali tujuan utamanya yang sempat terlupakan. Saat membersihkan tubuhnya dengan air hujan, Grenouille tiba-tiba tersadar bahwa tubuhnya tidak memiliki aroma sama sekali. Suatu kesadaran yang membuatnya merasa seolah ia tidak memiliki eksistensi, seperti tidak ada tempat baginya di dunia ini. Menyadari hal itu, Grenouille merasa terdorong untuk membuat semua orang tahu tentang keberadaannya. Dalam perjalanan pencariannya menuju kota Grasse, ia tiba-tiba dihentikan oleh bau yang begitu memikat, yang berasal dari seorang wanita cantik bernama Laura. Grenouille mengikuti aroma tersebut yang membawanya ke rumah megah Laura. Namun meski niatnya untuk mengekstrak aroma Laura yang begitu kuat, karena belum mempelajari teknik ekstraksi lemak, ia hanya bisa mengamati dari kejauhan, merasa tak berdaya untuk mendekati wanita itu. Suatu hari, ayah Laura, Ricis, datang untuk menjemput putrinya. Keesokan harinya, berkat surat rekomendasi dari Baldini, Grenouille akhirnya memulai pekerjaannya dalam mengekstrasian aroma bunga menggunakan teknik ekstraksi lemak. Teknik ini melibatkan penggunaan lemak hewani untuk menyerap aroma dari bunga, yang kemudian disulingkan untuk menghasilkan minyak beraroma. Setelah memahami proses ini, Grenouille mulai bereksperimen pada seorang gadis yang ia culik di tengah malam. Ia melumuri tubuh gadis tersebut dengan lemak hewani dan melakukan penyulingan untuk mengubah tubuhnya menjadi objek yang mengandung aroma yang dia inginkan. Namun, eksperimennya terganggu ketika seorang pengantar bunga datang ke tempat itu. Dengan cepat, Grenouille menutup alat ekstrasinya dan berpura-pura menjaga bunga-bunga dari paparan sinar matahari. Meskipun begitu, bosnya Durot merasa curiga dengan apa yang dilakukan Grenouille. Meskipun ia berusaha untuk menutupi tindakannya, namun eksperimen tersebut berakhir gagal karena tidak ada aroma yang tercium. Pada malam berikutnya, Grenouille menyewa seorang wanita pekerja malam yang datang bersama seekor anjing. Tanpa ragu, wanita tersebut menyetujui untuk dilumuri lemak hewani, dan Grenouille pun mempersiapkan pisau kecil yang sebenarnya hanya digunakan untuk mengangkat lemak tersebut. Namun saat wanita itu melihat pisau, ia panik dan membatalkan rencana eksperimen ini. Tidak ingin eksperimennya tertunda, Grenouille pun mengambil tindakan drastis dan melanjutkan aksinya. Setelah memotong rambut wanita tersebut, ia melumuri seluruh tubuh wanita itu dengan lemak hewani, kemudian membungkusnya dengan kain layaknya mumi. Beberapa jam setelah itu, Grenouille mengekstrak lemak yang sudah menyerap aroma tubuh wanita tersebut dan melakukan proses penyulingan. Keesokan paginya, saat ia mengintip dari kejauhan, ia melihat warga menemukan wanita yang sudah tak bernyawa. Pada saat yang sama, ia pun mencoba menguji hasil parfumnya. Tanpa disangka, eksperimen tersebut berhasil dan aroma dari tubuh wanita itu tertangkap dengan sempurna. Bahkan peliharaan wanita itu mengenali aroma majikannya yang ada pada tangan Grenouille. Dalam kepuasannya yang semakin membara, Grenouille menuangkan minyak hasil ekstrasinya ke dalam 13 botol, berencana untuk mengisi semuanya dan menciptakan parfum yang sempurna. Sebuah konsep legendaris yang pernah dibahas oleh Baldini. Beberapa waktu kemudian, ia menyelinap ke acara ulang tahun Laura yang dihadiri oleh para bangsawan dengan tujuan menculiknya. Di tengah permainan tradisional yang diadakan di sebuah labirin besar, Laura sempat melihat bayangan Grenouille dan segera kabur. Laura yang panik keluar dari persembunyiannya dan akhirnya terjebak dalam permainan. Melihat hal tersebut,
Grenouille merasa cemburu dan mengamuk, serta menghancurkan lampu-lampu di taman. Ricis, ayah dari Laura, meminta semua orang untuk melanjutkan permainan. Namun, tak lama setelah itu, dua gadis menghilang secara misterius dari labirin. Sementara itu, Grenouille diam-diam melanjutkan proses ekstasi pada kedua gadis tersebut, menambahkan minyak dari hasil eksperimennya ke dalam koleksi parfum yang sedang ia buat. Ketika Durot, bosnya, ingin memarahi Grenouille karena masalah pekerjaan, ia mendadak terdiam dan tidak marah setelah mencium aroma parfum yang tak sengaja jatuh ke tangan Grenouille. Pada pagi harinya, kedua gadis tersebut ditemukan di sebuah sungai yang memicu rapat darurat dari pemerintahan untuk membahas kejadian tersebut. Ayah Laura yang juga berada dalam pemerintahan memberlakukan jam malam. Namun hakim menyadari bahwa kebijakan tersebut bisa merugikan ekonomi kota. Meski demikian, Grenouille terus melanjutkan aksinya dengan menculik gadis-gadis cantik di tempat-tempat sepi, lalu membuangnya ke lokasi yang acak. Pemerintah kota Grasse memutuskan untuk memperketat patroli dan memperlakukan jam malam. Tetapi semua itu belum cukup untuk menghentikan Grenouille yang gigih mengejar impiannya. Anehnya, berita kejahatan ini menyebar luas di seluruh kota, membuat warga saling curiga satu sama lain. Ketika Grenouille menghabisi salah satu biarawati yang menjadi korban ke-12, uskup mengadakan pertemuan untuk menyimpulkan bahwa pelaku adalah iblis yang harus dimusnahkan. Namun upacara itu tiba-tiba diganggu oleh seorang petugas yang mengumumkan bahwa pelaku telah ditangkap di kota lain. Ricis meragukan pengakuan tersebut karena penangkapan itu dilakukan dengan penyiksaan dan rincian kejadian tidak sesuai dengan yang terjadi di kota Grasse, dan pelaku yang terduga dieksekusi tanpa persidangan yang layak. Sementara itu, Grenouille dengan sabar mengabungkan aroma-aroma yang telah dikumpulkannya. Merasa puas dengan hasilnya, meskipun ia tahu bahwa satu aroma terakhir masih hilang. Ia bertekad untuk mendapatkan aroma yang ia idamkan itu, aroma dari Laura. Saat itu tengah merayakan penangkapan pelaku kejahatan bersama warga kota. Ketika ayah Laura datang untuk membawanya pulang, Grenouille memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk ke rumah Laura. Saat ia mendekati tempat tidur Laura yang tertidur, ayah Laura tiba-tiba terbangun dan segera bergegas ke kamar putrinya. Beruntung Laura selamat dan Grenouille berhasil menghindari deteksi untuk sementara. Keesokan harinya, Ricis mengambil langkah drastis dan mengemas barang-barang dan membawa Laura ke tempat yang lebih aman, berharap dapat melindunginya dari bahaya hingga pelaku penyerangan tertangkap. Mereka berdua menaiki kereta kosong untuk mengelabui pembunuh. Sementara Ricis dan Laura melanjutkan perjalanan dengan kuda, berusaha menghindari penciuman tajam Grenouille. Namun penciumannya luar biasa. Milik Grenouille dengan cepat mendeteksi bahwa aroma Laura semakin menjauh. Tak ingin kehilangan jejak, ia segera mengemas barang-barangnya dan mengikuti jejak mereka kembali ke kota. Sementara itu, peliharaan korban sebelumnya mulai mencari dan akhirnya menemukan pakaian majikannya yang terkubur di tanah. Durot yang penasaran turut menggali dan menemukan bukti-bukti mengerikan, pakaian dan rambut wanita yang menjadi korban. Ricis dan Laura akhirnya tiba di sebuah penginapan terpencil dan menyewa semua kamar di sana. Ricis memilih kamar yang jauh dari kamar Laura dan menguncinya semalaman. Namun Grenouille yang tak kenal lelah terus melacak aroma Laura hingga ia menemukan penginapannya. Dengan licik ia mencuri kunci kamar dari pelayan dan berhasil menyelinap masuk mendekati kamar Laura. Ketika Laura membuka matanya dan melihat Grenouille, tatapannya membuat Grenouille ragu sejenak. Keesokan paginya, Ricis masuk ke kamar putrinya dan menemukan dengan sangat terpukul bahwa Laura sudah tiada. Grenouille yang berhasil mengumpulkan aroma Laura melanjutkan eksperimennya dengan mencampurkan aroma tersebut dengan 12 aroma lainnya, menciptakan parfum terbaik yang pernah ia buat. Namun sebelumnya ia sempat mencium parfum karyanya. Ia dikepung oleh petugas yang datang untuk menangkapnya. Dalam momen genting itu, Grenouille berhasil menyembunyikan parfum tersebut di sakunya. Beberapa waktu kemudian, Ricis menyiksa Grenouille dengan tujuan mencari tahu alasan dibalik perbuatan kejamnya. Namun Grenouille hanya menjawab bahwa ia sangat membutuhkan aroma tersebut untuk menyelesaikan tujuannya. Adegan kemudian kembali ke hari eksekusi Grenouille. Warga berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan pemuda tersebut dieksekusi. Saat hakim dan petugas datang untuk menyebutnya,
Grenouille dengan tenang membuka botol parfumnya, seolah sudah mempersiapkan rencananya. Beberapa menit kemudian, sebuah kereta berhenti di tengah alun-alun, dan Grenouille melangkah keluar mengenakan pakaian hakim. Tetesan parfum dari botolnya mulai menyebar, memikat orang-orang yang berada di dekatnya. Grenouille berjalan menuju tempat eksekusi dengan aroma yang sangat memikat. Aroma yang begitu dahsyat sehingga Algojo yang seharusnya melaksanakan hukuman itu langsung menyatakan bahwa pemuda tersebut tidak bersalah. Tanpa ragu, Grenouille meneteskan lebih banyak parfum ke sapu tangan dan mengibaskannya, sehingga aroma tersebut menyebar ke seluruh kerumunan. Warga yang terpesona mulai berteriak kegirangan, bahkan uskup pun berlutut dan menyebutnya malaikat. Semua orang mulai menangis bahagia, merasa diperhatikan dan dihormati untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Namun, satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh aroma tersebut adalah Ricis yang masih berada di balkon, jauh dari tempat yang terjangkau oleh wangi yang begitu memikat itu. Grenouille dengan penuh perhitungan melemparkan sapu tangannya ke udara, membiarkan terbawa angin dan jatuh di tengah kerumunan. Begitu sapu tangan tersebut menyentuh tanah, semua orang yang ada di sekitarnya langsung terpengaruh oleh aroma yang memabukkan. Bertindak tanpa kendali seolah kehilangan akal sehat. Ini menunjukkan betapa dahsyat dan luar biasanya efek dari parfum tersebut. Dalam kekacauan itu, Grenouille membayangkan dirinya bersama wanita berambut merah. Namun tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang pahit. Meski telah menciptakan sesuatu yang begitu luar biasa, ia belum pernah merasakan cinta sejati dan mungkin tak akan pernah merasakannya. Ricis mendekati Grenouille dengan niat untuk mengeksekusinya sendiri. Tiba-tiba juga terpengaruh oleh aroma tersebut. Dalam sekejap dia berlutut, memanggil Grenouille sebagai anaknya. Semua orang yang hadir dalam kerumunan yang semula terpesona oleh parfum itu akhirnya tersadar beberapa jam kemudian, merasa malu atas perilaku mereka yang tak terkendali. Beberapa waktu kemudian, Grenouille memutuskan untuk meninggalkan kota. Sementara itu, Durot yang telah menjadi pelarian para korban ditangkap setelah pakaian dan rambut mereka ditemukan terkubur di pabriknya. Setelah 14 jam penyiksaan, Durot akhirnya mengakui bahwa dia adalah pelaku pembunuhan yang selama ini dicari dan tak lama kemudian dijatuhi hukuman. Grenouille setelah itu melalui perjalanan panjang kembali ke kampung halamannya di Paris, tempat yang penuh dengan aroma tak sedap. Baginya tempat itu kini terasa seperti simbol hidup yang tidak bermakna, karena meski tujuannya telah tercapai, ia tetap hidup tanpa cinta. Dalam keadaan putus asa, ia berhenti di tengah pasar yang ramai, membuka botol parfumnya, dan menumpahkan seluruh isinya ke tubuh dan kepalanya. Aroma yang tercium begitu kuat dan memikat, menarik perhatian warga sekitar yang segera mengerubunginya dan mulai melahapnya. Mereka terpesona oleh wangi yang luar biasa, dan mampu mengendalikan diri seakan tertarik pada Grenouille. Hal itu menjadi seperti seekor binatang yang terperangkap dalam mangsanya. Film ini mengajak kita untuk melihat keunikan dalam kekuatan manusia, terutama yang tampak dalam diri Grenouille, seorang pemuda dengan penciuman luar biasa. Di balik kegelapan hidupnya yang penuh penderitaan, ia menemukan tujuan hidup yang didorong oleh keinginan untuk menciptakan parfum sempurna yang mampu menggugah perasaan dan emosi orang-orang di sekitarnya. Keberanian Grenouille untuk mengejar hasratnya, meskipun dengan cara yang sangat ekstrim, memperlihatkan keteguhan hati dan tekad yang luar biasa. Pada akhirnya, meskipun dia terperangkap dalam dunia distorsi oleh penciuman dan keinginannya akan pengakuan, film ini menyentuh kita dengan refleksi tentang pencarian makna hidup, serta kekuatan aroma yang bisa mengubah persepsi dan hubungan antar manusia. Namun, film ini juga memperlihatkan sisi gelap dari pencarian ambisius Grenouille. Keinginannya yang obsesif untuk menciptakan parfum terbaik membuatnya melakukan kejahatan yang tidak termaafkan, termasuk menculik, menghilangkan nyawa demi mendapatkan aroma yang sempurna. Tindakan yang sangat manipulatif, kejam ini menggambarkan bahaya besar dari hasrat yang tak terkendali. Meskipun ada kecemerlangan dalam penciumannya, Grenouille tidak memiliki rasa empati dan kasih sayang terhadap sesama. Bahkan ketika ia terjerumus lebih dalam ke dalam kejahatannya. Film ini, meski penuh dengan simbolisme dan kecantikan, juga menggambarkan betapa mudahnya seorang bisa terperangkap oleh obsesi pribadi.
Lalu bagaimana kalau kamu mempunyai hal yang sama dengan kemampuan unik seperti Grenouille?